Daud adalah keturunan Ibrahim yang ke-13. Dia masih merupakan keturunan dari Bani Israel. Sebelumnya, kepemimpinan Yusha bin Nun yang telah ditunjuk oleh Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel pada waktu itu. Dalam kepemimpinan Yusha-nya, dia mampu mengembangkan wilayah kekuasaan sampai bisa menguasai Palestina dan kemudian bertempat tinggal di sana. Namun sayangnya setelah Yusha meninggal, kemudian Bani Israel menjadi terpecah karena seringkali ada silang pendapat yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Bahkan yang paling parah adalah di mana ada sebagian kelompok Bani Israel yang berani merubah isi Taurat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena perpecahan itu, kemudian wilayah Palestina dijajah oleh musuh. Lalu umat Bani Israel pun datang kepada Nabi yang hidup pada waktu itu yang bernama Samuel. Kemudian Samuel berdoa kepada Allah untuk meminta agar ada nabi baru yang diutus. Kemudian diutuslah Talut untuk bisa menghadapi serangan musuh pada waktu itu. Namun umat Bani Israel pada waktu itu menolak karena Talut dianggap bukan orang terkenal. Dia hanya seorang petani. Lalu kemudian Samuel menjelaskan bahwa meski Talut hanya seorang petani, namun dia memiliki tubuh yang kekar dan pandai dalam strategi perang. Pada saat perperangan tiba, pasukan Talut melewat kekejaman Jalut. Nah, pada waktu itu ada seorang pemuda yang bernama Daud yang masuk dalam barisan peperangan. Namun pada waktu itu dia hanya berada dalam lapisan belakang saja, yaitu untuk melayani kedua kakaknya yang ikut di medan perang pada waktu itu di barisan depan. Pasukan Talut sangat sedikit dan berbanding jauh dengan pasukan Jalut. Pasukan Talut hampir saja menyerah. Namun kemudian Talut meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Akhirnya mereka mampu mengalahkan pasukan Jalut yang banyak, dan yang tersisa hanya Raja Jalut dan beberapa pasukan. Nah, pada waktu itu Talut tidak berani untuk menghadapi Jalut karena memang Raja Jalut itu memiliki tubuh yang kekar dan kuat. Lalu dia pun memberikan sayembara kepada tentaranya dengan ungkapan, barang siapa yang berani mengalahkan Jalut, maka dia akan diangkat menjadi menantunya. Lalu sebelumnya tak ada yang berani, sampai kemudian muncul Daud menyatakan diri untuk menantang atau melawan Raja Jalut tersebut. Sebelumnya Talut cukup ragu dan dia menolaknya. Namun Daud mendesak dan akhirnya dia pun diizinkan untuk melawan Jalut. Jalut memang sombong dan menghina bangsa Israel. Bahkan dia menantang bertanding duel satu persatu siapapun yang berani. Saat Daud ada di hadapannya, dia kemudian menertawakannya karena senjata Daud hanya sebuah ketapel. Pertarungan dimulai di mana Jalut membebaskan pedangnya, namun Daud bisa menghindar. Lalu sampai pada suatu kesempatan di mana Daud mampu menggerakkan ketapelnya ke bagian tengah dahi Jalut, dan akhirnya Jalut pun roboh.